Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tapi terus berbohong, maka akan diazab Allah. Sebaliknya kalau puasa disertai kejujuran, insya Allah dipahala Allah. Jadi yang pertama, judul itu sangat keren, karena surat Maryam ini isinya menjelaskan tentang puasa dari berkata bohong. Kalau syariat sekarang, kalau dulu zaman Nabi, zaman Siti Maryam atau Ali Imran, puasa dari berbicara. Sekarang puasa dari berkata bohong. Kenapa tadi kalau orang puasa tetapi diazab Allah disebabkan terus berbohong? Karena ada korelasi dengan surat yang lain, diantaranya surat Qalam menjelaskan ayat 4 sampai 13. Yaitu fala tuti al-mukaththibin. Jangan ikuti orang yang berbohong. Di ayat 33 dijelaskan kadzalikal adab. Orang yang berbohong itu disiksa oleh Allah di dunia dengan rugi. Digambarkan seperti orang bertani tidak panen raya. Bagaimana siksa di akhirat? Wala adzabul akhir akbar law kanu ya'lamun. Orang yang berpuasa tapi terus berbohong, di akhirat siksanya lebih besar lagi kalau memang mereka tahu. Kalau sudah tahu seperti kita, ya berhenti dari ngebohong. Kalau masih terus berbohong, azab bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Atau bukan hanya di akhirat, juga azab itu akan ditimpakan di dunia. Itu dari arti judul yang kita harus bahas. Adapun tafsir secara teks di ayat surat Maryam 24 sampai 26 ini, kalau tadi sudah diterjemahkan, Malaikat Jibril memanggil, menyeru Maryam di bawah Maryam, jangan kau bersedih hati. Meskipun kau membawa anak tanpa bapak, jangan galau, jangan sedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahta sariyah. Allah Rabbmu telah membuat sungai mengalir di bawah kamu. Bahkan wahuzi ilaika bijinnahlah, goyangkan tuh pohon kurma yang kering, arahkan ke mukamu, tusakit aliki rutoban janiyah. Pasti pohon kurma yang kering itu akan menggugurkan buah kurma yang matang untuk kamu. Karena itu kuli wasrobi wa quri aina, makan olehmu wahai Maryam, minum dari air yang disediakan, dan kamu tenang menghadapi persoalan ini. Di dalam tafsirnya, senang karena melihat anak atau punya anak. Tapi lanjutannya, wa imma taroyinna minal basari ahada, kalau kau nanti melihat seorang saja manusia, siapapun bentuknya itu manusia, pakuli inni nadaratu lirahmani sauma, katakan oleh Maryam, aku nazar lillahi ta'ala, akan berpuasa. Falam ukalimal yauma insiya, dan aku tidak akan ngomong dengan siapapun pada hari itu. Itu saja terjemahnya tadi. Ya, kalau diartikan makna terjemah, berarti yang harus dibahas oleh kita adalah kalimat sauma atau inni nadartu lirahmani sauma. Saya menadar karena Allah untuk berpuasa. Puasa itu dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar dari para mubaligh. Saya melihat Imam Sa'roni di dalam tafsirnya yang dikutip oleh Akhbarul Yaum Qutta' As-Saqafah juz kedua halaman 264, puasa yang sebenarnya harus didasari dengan proses spiritual ibadah yang kuat imannya dan cinta mendalam kepada Allah. Kalau tidak disertai iman yang kuat dan cinta mendalam, gagal puasa itu. Kata Imam Sa'roni mengutip hadis qudsi
ya man amantu bi wahbabtumuni qad katabtu asyam. Wahai orang yang mantap keyakinannya dan cintanya mendalam kepadaku, aku baru mewajibkan puasa kepada kalian. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Karena itu dilihat dari mana puasa yang sesungguhnya, berarti puasa ini menurut saya Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa awaluhum Adam, yang puasa itu sebenarnya pertama kali Nabi Adam. Li anna shauma ibadatun asliyatun wa qadimatun. Sebab puasa itu ibadah yang pokok, yang asli, yang dahulu sejak manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah, yaitu dari Adam adalah puasa sebelum perintah-perintah yang lain. Tetapi di ayat ini memang menjelaskan tentang puasanya Siti Maryam, bukan puasanya Nabi Adam. Kalau puasa-puasa yang lain kita tidak akan bahas dulu deh. Puasa Siti Maryam dulu, yaitu kalimat inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernazar lillahi ta'ala, lirrahman, kepada zat yang marahman. Jadi puasa itu ternyata memang lillahi ta'ala, lirrahman. Nah, apa itu disebut tadi apa sauma? Kalau kita lihat teks tafsir dibukakan dalam Ibnu Katsir juz ketiga halaman 119, yang disebut sauma itu ternyata somta, somtan. Kalau sauman ya soma ya sumu sauman. Kalau somtan soma somata yasmitu somtan. Kalau as-saum al imsak alil muftirah, menjaga dari yang membatalkan puasa, baik lahir itu juga batin. Tapi somata yasmitu somtan itu mananya as-sukut, diam dari ngomong. Itu dulu. Nah, kalau sekarang ya bukan tidak boleh ngomong, apalagi sedang puasa. Kalau zikir boleh, baca Quran boleh. Sebab dulu juga yang dilarang kepada Siti Maryam bukan ngomong dengan Jibril, dialog dengan Jibril boleh, komunikasi munajat dengan Allah boleh. Yang tidak boleh ngomong dengan sesama. Perintahnya dari Allah kepada Maryam melalui Jibril, imma taroyinna minal basari ahada, jika engkau melihat siapa saja bentuk manusia, katakan kuli, katakan olehmu wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, aku berpuasa selama hari yang ditentukan oleh Allah. Karena itu sebetulnya syariat di zaman dulu tadi menurut Ibnu Katsir, wal murad annahum idza kanu shamu bi syari'atin yuhramu 'alil kalam wal ta'am. Di zaman dulu memang syariat yang diberlakukan kepada para nabi sebelum Muhammad SAW, diharamkan berbicara dan diharamkan makan. Jadi memang makan juga sudah mulai sejak itu. Kenapa? Karena ada waktu tertentu ngomong. Jadi satu hari ketika bertemu orang dengan siapapun, kemudian tidak makan juga ada ketentuannya. Makanya kuli wasrobi. Kita kalau lihat teksnya, rutop itu rutoban jadinya artinya kurma yang bagus. Kuli wasrobi, makanlah kamu dan minumlah kamu. Tapi kori aina, kamu harus tenang wahai Maryam, sebab itu kandungan yang ada di isi kandungan yang ada di perut kamu itu akan menyenangkan bagimu. Hadirin rahimakumullah, kaitan dengan ini sebetulnya ada asbab nuzul ayat dijelaskan oleh Imam Al-Maliki, bahwa ketika Maryam galau dan merasa sedih karena punya anak tanpa suami, ya tentu kan akan sedih. Makanya tadi panada minta dia ala tahzani. Jibril memanggil kepada Maryam, jangan bersedih hati. Tapi itu salah satu tafsir. Salah satu tafsirnya ada juga yang mengatakan Imam Suda, itu bukan Jibril, adalah bayi, yaitu Nabi Isa sebelum lahir sudah ngomong. Tapi tafsir yang kedua ini nggak dipakai. Para ulama mufassir menjelaskan yang ngomong di Jibril, sebab kalau Isa nanti ngomongnya setelah datang masyarakat, kan Maryam itu menghilang Pak, tidak ada di masyarakat, kemana ini? Tiba-tiba ada di bahan di pohon kurma,
di situ, di demo oleh masyarakat. Tapi Siti Maryam tidak ngomong, sebab tadi sudah nak puasa. Nah, ini ada kisah sebenarnya. Kisah itu begini, sesungguhnya yang pertama mengetahui Isa itu hamil itu teman ibadahnya di masjid. Sebab pada saat itu ada dua manusia yang ahli ibadah, paling kuat ibadahnya adalah hanya dua, satu pemuda, dua pemudi. Yang lain ibadah tapi dia itu lebih kuat. Asyaddu ibadatan lillah, yang dua orang ini paling kuat ibadahnya, yaitu satu namanya Yusuf An-Najjar dan kedua Maryam bin Imran. Yusuf An-Najjar itu Pak melihat aneh kok, ini ada, ya kan dia bangga banget Pak kepada orang ahli ibadah, tapi tiba-tiba kenapa Maryam itu hamil? Lalu dia sampaikan, Maryam, sesungguhnya aku ini ingin menutupi kamu. Kamu itu kan ya varial kalau jadi masalah ini, kok punya anak gak punya suami. Tetapi aku gak tahan aku ini, ingin ngomong aku. Kata Siti Maryam, kalau kamu gak tahan ingin ngomong, kul kaulan jamila, yang baik aja ngomong, silakan. Lalu Yusuf An-Najjar ngomong begini, wahai Maryam, apakah ada pohon-pohon yang tumbuh tanpa benih? Ya Maryam menjawab, iya ada pohon-pohonan yang tumbuh tanpa benih. Artinya semua juga pakai benih, ada benihnya, kata Siti Maryam. Tetapi justru Siti Maryam balik bertanya, apakah setiap pohon-pohonan yang tumbuh itu memang harus ada benihnya, harus ditanam dulu, harus ada air? Yusuf An-Najjar sudah mulai kelimpungan jawabannya. Bukan begitu maksudnya. Ya gimana maksudnya? Kalau kamu sekarang tidak bisa menjawab, ya berarti kamu harus kalah. Apakah memang semua tanaman itu ada yang menanamnya, ada bijinya? Coba kamu lihat tuh, di gunung-gunung itu banyak pohon tapi tidak ditanam. Ya kalau bahasa kita, apalagi kalau kamu nanya ke Indonesia, itu yang namanya kulang kaling, yang dibeli setiap mau lu buka puasa, gak ada yang nanam, gak ada benihnya. Tapi memang kulang kaling belum ada zaman itu. Coba kamu lihat tuh di gunung-gunung, apa setiap yang tumbuh ada benihnya? Kata Yusuf An-Najjar, bukan begitu. Ya memang maksudnya, maksud Yusuf An-Najjar itu Allah mampu kun fayakun. Nah, kun fayakun bisa aja, kun fayakun ada, kemudian proses ada. Maryam masih tetap penasaran. Coba jawab pertanyaan aku. Apakah yang namanya Hawa itu diambil dari rusuk dari Adam? Apakah punya ibu? Yusuf An-Najjar bingung nggak jawab dia. Tanya lagi, apakah Adam itu punya ibu, punya bapak? Tapi bisa jawab Yusuf An-Najjar. Nah, kalau begitu kamu udah kembali aja ke sana. Kemudian Yusuf An-Najjar kembali ke tempat ibadahnya, sementara Maryam nyandar lagi Pak di bawah pohon kurma. Ini kisahnya. Apa maksud kisah ini? Bahwa ternyata manusia itu suka ingin mengungkapkan apa adanya. Sebab hanya tadi hamil, tetapi kalau diungkapkan hamilnya Maryam berbahaya. Artinya dia tidak mau berbohong. Bagaimana ini caranya? Maka diberi ilmu oleh Maryam supaya tidak berbohong. Itu bukan logika. Jadi Bapak kalau biasa bohong, belajarkan pengajian, pasti eureun ngabohong. Jalma yang suka ngabohong biasa tarang ngaji, Pak. Sehingga ya itu kadang bilang itu. Jadi itu logikanya begitu. Nabi Adam, Yusuf An-Najjar diberi ilmu oleh Siti Maryam. Ya memang karena dia, ya Allah yang memberi, supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu di luar dugaan. Sebab bisa saja kalau Najjar pulang ke masyarakat lalu dia ngomong macam-macam. Tidak bisa ngomong macam-macam. Sehingga kehilanganlah tadi masyarakat kemana Maryam ini, lalu ternyata ada di tempat yang persaudaraan itu. Ini saya kira kisahnya seperti itu. Tetapi ketika didatangi tetap Maryam tidak ngomong. Apa itu as-saum tadi? As-saum adalah Maryam tidak ngomong sekalimat pun, tetapi malah justru wa asyarat ya Maryam isyarat supaya yang ngomong adalah anaknya.
Jadi di sini manusia seperti kita, untunglah kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disuruh puasa, tidak makan, tidak minum, ngomong boleh. Coba kalau bapak zaman dulu, nggak bisa, apalagi perempuan sambil puasa, baru tidak ngomong, kayaknya nggak bisa tuh perempuan tuh. Nyamber mulut perempuan masuk kayak keong merucus. Jadi maksud saya kisahnya memang seperti itu. Baik, kita lihat semua. Jadi kalimat sumta tadi itu ada as-saum, itu namanya as-samit, artinya orang yang tidak bicara. Sebab memang ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal, yang sering dibaca para ustadz. Khamsun yudhirnas syam atau saum. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Itu yang 4 ya dari mulut, yang 1 dari mata. Pertama al-kidbu, tidak boleh bohong. Kedua al-ghibah, tidak boleh menggunjing. Ketiga an-namimah, tidak boleh provokator, menjadi provokator. Kemudian yang keempat, tidak boleh sumpah palsu atau janji palsu, janji tidak ditunaikan. Yang kelima an-nadhru bisawatin, memandang dengan syahwat. Itu semua ustaz-ustaz sering mengatakan itu. Tetapi kalau saya lihat di dalam kitab namanya Maraqatul Ubudiyah lil Alim Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ketika menyarahi sebuah kitab yang ditulis terakhir oleh Imam Ghazali, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Itu Imam Al-Alama Imam Nawawi atau Syekh Nawawi, saya takut tertukar dengan Imam Nawawi yang pengarang hadis. Kalau Nawawi yang pengarang hadis pakai alif, kalau ini tidak ada. Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten. Kalau Al-Nawawi itu lain lagi nanti, ahli hadis. Nah, Syekh Nawawi mengatakan bahwa ketika menyarahi kalimat menjaga lisan dari bicara, ada kalimat ihfad lisana. Ihfad lisan, jaga lisanmu terutama sedang puasa. Di situ ada 8. Ada 8. Pertama al-kidbu, berbuat bohong. Kedua al-halfu bil wa'di, janjinya tidak tepat, ngomongnya tidak realistis, tidak pernah bukti. Yang kedua, yang ketiga al-ghibah tadi, menggunjing, kata Imam Ghazali ya, Imam Ghazali disarai oleh tadi kitab Al-Maraqatul Ubudiyah. Kemudian yang keempat al-mira, al-jidal, al-husumah, debat, kusir, mengemukakan satu ngomong karena tanpa alasan, itu namanya debat kusir. Nah, tidak boleh. Jadi bohong, debat kusir, janji palsu, rusak puasanya. Kemudian yang keempat, yang kelima tazkiyatun nafs, mengaku paling suci, diri paling suci, ngaku paling beragama tapi perusak agama, batal puasanya, hancur negara, hancur agama. Atau ngaku paling Pancasilais tetapi merubah Pancasila, itu perusak, itu rusak puasanya, rusak bangsa dan agama. Kemudian yang keenam, mengutuk orang, ya, ngutuk lana itu, ya, ini tidak boleh, kecuali kalau mengutuk ada haknya, kecuali boleh, ya. Kalau mengutuk ada haknya, ada sebuah hadis Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'ummu qauman wa hum lahu karihun la'anahullah, atau fa'alaihi la'natullah di dalam hadis lain. Apabila kamu melihat ada seorang jadi pemimpin tetapi masyarakatnya, rakyatnya sudah tidak setuju, maka pemimpin itu dikutuk oleh Allah. Kalau ada pemimpin sudah tidak disenangi oleh masyarakat, maka pemimpin itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang itu. Bahkan ada hadis yang lain ketika Rasul menyampaikan satakunu badi umara, nanti akan ada penguasa, lalu Rasul sampaikan kalau dia berbuat baik maka akan diberikan kebaikan dari Allah, kalau dia berbuat jahat akan ditimpa dengan azab, jadi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan apa? Dengan hadis tadi itu, sehingga kita kenal di dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, itu Allahumma ya Allah, kalau seandainya ada penguasa dari umatku tapi dia berbuat jahat, Allahumma kana man wala min hadi ummati, kalau ada umatku nanti diurus oleh pemimpin itu tapi pasakka bihim, dia berbuat susah, rakyat berbuat derita, pasbuk alihim ya Allah,
susahkan mereka itu. Tetapi apabila ia ada rafaqo bihim, sayang sama rakyatnya, senang sama rakyatnya, farquk bih, kalau memang senang, berikanlah kesenangan dia, berikanlah kemudahan. Itu hadis, Pak. Bahkan di dalam hadis yang lain itu ternyata bakal ada kebohongan kolektif. Rasul pernah sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Hakim di Panang Sahih Imam Abu Sakir, isma'u, dengarlah kalian, hal samitum ba'di umara, apakah kamu telah dengar setelah aku ini akan ada penguasa? Ya tentu karena Rasul sering menyampaikan hadis itu. Bala, ya. Rasul sampaikan, paman doa alaihim pakat daba, paman dakhalai pasoddaqa bikidbihim, barang siapa orang yang nanti hidup dengan penguasa itu lalu membenarkan kebohongannya, wa anahum ala dzulmihim, menolong kesolimannya, Rasul sampaikan, paresa minni, dia bukan umatku, walastu minhu, dan aku juga tidak akan ngaku umat pada dia, bukan umatku dia. Bahkan diancam oleh hadis Nabi, walaysa biwarid ala haudi, dia tidak akan bisa minum telagaku nanti. Kalau ada orang rakyat membenarkan kepada kebohongannya dan menolong kezalimannya. Ini di dalam syarat tafsir hadisnya bahwa bakal ada kebohongan kolektif karena ada paman dahul alaihim, orang yang masuk kepada lingkaran kebohongan. Jadi artinya sistematis kebohongannya begitu. Masif lagi mungkin ya. Jadi itulah tanda tadi bahwa dikutuk oleh Allah karena memang kebohongannya bukan dari rakyat biasa. Itu Nabi sudah sampaikan. Baik, supaya tidak menghabiskan waktu karena kita judulnya tadi apa itu azab dari Allah. Bapak bisa melihat di dalam surat Qalam tadi ya. Kita rinci saja karena kalau di hadis 5 tapi di surat Qalam Bapak lihat surat Qalam ayat 8 sampai 33 itu ada 12. Pertama, pala tuti al mukadzibin. Ya, mukadzibin orang yang dusta itu tidak boleh diikuti. Artinya karena orang yang berbuat dusta siapapun yahdi ilal fujur, bakal jadi nista. Setelah berbuat nista yahdi dan nar, itu petaka di neraka dia. Jadi karena berbuat bohong itu bukan larangan, apalagi sedang puasa tadi. Satu ya, pala tuti al mukadzibin. 2, waddu la tudhinun fayudhinun. Mereka itu menginginkan supaya kita bersikap lemah, berlunak, toleransi. Lalu mereka ingin toleransi. Di ayat ini maksudnya menuduh kepada umat Islam atau menuduh kepada siapa saja tidak toleran, menuduh radikal dan menuduh teroris kepada umat Islam, rusak puasanya. Kalau ada orang suka muslim menuduh radikal kepada umat Islam, menuduh teroris, batal puasanya. Ini 2 ya. 2 Pak. 3, wala tuti kulla khauflafin muhim. Tidak boleh diikuti orang yang sumpah palsu atau janji nggak benar, ingkar janji, itu khalaf, mahin dan suka menghina. Sudah 4. Kemudian hammazin masya'im binanim. Hammazin masya'im binamim. Hammaz itu Pak mencela, memaki. Nah, kalau wailul likulli humazatin itu mencelahnya lisan. Kalau lumazah selain mencela dengan kata-kata juga menyiksa diri seorang. Itu lumazah. Jadi sini hammaz, orang yang suka mencela, batal puasanya. Ya. Kemudian lumazah tidak disebut di sini. Tapi ada masya'in binamim, pergi ke mana-mana saja, ke sana sini dia untuk memprovokasi. Pergi ke sana sini untuk membuat orang huru hara atau membuat kerusuhan atau membuat orang tidak akur, tidak apuk, membuat pecah belah umat. Itu batal puasanya, memecah belah umat. Atau datang ke sana ke sini bukan untuk memberi solusi tetapi hanya pencitraan, batal puasanya. Ini hammazin masya'in binamim, perginya ke sana sini tidak untuk orang lain, untuk dirinya. Mencerca maki. Mungkin kalau ada bulan puasa musim kampanye lalu kampanye berlebihan, batal puasanya. Atau ada jamaah yang mau nang pemilihan gelis lalu ngelamar ke mertua, ngomongnya berlebihan, punya mobil 4, punya rumah 2, punya sepeda, punya motor, tapi di mana batal puasanya. Itu apa masya'in binamim. Kemudian berikutnya mana inil khair.
suka menghalangi, menolak kepada yang baik, menghalang-halangi yang baik. Mau ngaji gak boleh, mau tarawih gak boleh, mau misalnya mau mudik gak boleh, harus pakai syarat. Nah, hati-hati. Ya, kemudian ada mudik sekur makan di swab segala. Nu saja untuk lah salsiam. Mana ilal khair, orang mau mudik kok dilarang-larang. Nah, ini benar batal puasanya. Kalau ada ngaji dilarang, itu dilarang, tapi yang maksiat gak dilarang. Hati-hati. Kalau ada itu bapak-bapak tobat dah. Terus mu'tadin itu orang yang melampaui batas di luar pri kemanusiaan. Mu'tadin yang ke-8. Kemudian athimin yang terus menerus berbuat dosa. Makanya saya tunjukkan yang terus menerus berbuat dosa, terus ngebohong, tidak mau berhenti dari berbuat dosa, tidak mau berhenti dari nggak bohong. Kan harusnya bulan puasa itu kan tidak nggak bohong, tidak berdosa, sebab setannya diborgol. Setan diborgol saja masih nggak bohong, apalagi kalau dilepas. Setan diborgol saja masih maksiat, apalagi kalau dilepas. Kan sohih hadisnya. Jadi athimin, orang batal puasanya kalau terus menerus berbuat dosa, jadi harus berhenti gitu. Kemudian utulin tadi. Utulin itu Pak punya karakter jahat, karakter jelek, punya tabiat kasar. Berapa tuh? Yang 10 ya. Tabiat kasar. Ba'da dalika zanim. Setelah kasar nampak perbuatan sikap kasarnya. Tidak hanya di hati kasarnya, tapi nampak kasar. Maka tidak boleh. Di bulan puasa ini Pak tidak boleh berbuat kasar. Misalnya ada orang mau menyampaikan dakwah yang mukul ke ustadz, batal puasanya. Ada orang mau demo lalu dipukul misalnya, nggak boleh, batal puasanya yang mukul demo itu. Sebab itu mak dari zani bukan hanya dia kesel kepada yang demo misalnya, bukannya kesel ke ustadz, tapi ustadz dibawa curilit meskipun udah sampai baru mau nyuri aja itu sudah zanim namanya. Nampak kekesalan itu tidak boleh. Makanya saya sering artikan Mbak Dazani ini orang yang misal maksiat, kan maksiat itu awalnya pengen maksiat, lalu zanim misalnya pacaran misalnya, atau goyang-goyang pantat, nah itu zanim, nggak boleh. Atau apa? Orang puasa yang harusnya mendengar ngaji ini pasang karena celina nggak dengar lagu, cuy tadi lagu-lagu yang rusak batal puasanya. Kan sudah saya sampaikan kemarin, ya tadi malah sampaikan iman dan cinta sama Allah. Kan ini bergabung. Kalau saya tanya Pak, dari mana datangnya cinta? Jawab. Ayo. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Itu cinta biologis. Nah, bener sama bapak bogo memajikan. Lamun teu nempuh lama bogo. Niat dulu baru cinta. Tapi cinta kepada Allah dari hati naik ke mata. Begitu hatinya beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, tinggalkan itu maksiat apapun. Telinga gak dengan maksiat, mata gak maksiat, tangan gak koret, merek yang merek. Orang kadang-kadang puasa, tapi orang India merek GHC. Koretnya luar biasa. Pada bulan puasa, bulan yang harus. Kan saya lihat pada dalam kitab nama As-Sakik. Dia ada kitab Pak, Sum anid dunia wa qul anil akhirah. Kitabnya kecil tapi saya lihat Sum anid dunia, bulan puasa itu tinggalkan yang berkait dengan dunia. Tinggalkan yang berkait dengan dunia. Itikaf di masjid dari tanggal 1 tahun 30. Wa qul anil akhirah. Buka urusan akhirat. Jadi bulan puasa mah lain kudu nyangan duit, kudu mikeunan duit. Kudu kitu. Bisa saya kira itu waktu al-harap. Jadi dia beraplikasi dalam kehidupan yang baik. Di antaranya tadi sumani dunia, kita ya kalau dunia yang kewajiban sih untuk anak beli baju ya lain lagi ya, untuk keperluan lebaran. Tapi ini maksudnya dunia yang berlebihan. Kalau perlu waktu al-akhirat, kita hanya untuk mencari akhirat ya. Kemudian berapa tadi? Yang ke-10 ya. Yang ke-11 yang 11 terakhir, wa idza tusla alim ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, mereka katakan itu adalah cerita fiksi, kata-kata yang tidak benar. Jadi artinya menuduh Islam itu Islam yang salah. Misalnya Islam dari Arab itu kardun misalnya. Yang benar adalah Islam dari Gunung Sinur misalnya gitu. Atau dari Cigudeg itu yang benar.
Yaitu Asatul Awalin, dia mengatakan bahwa Islam itu nggak benar. Dari Arab itu salah. Itu pegawai orang jahiliyah dulu. Ya, sehingga dijadikan kriteria batal puasanya ketika orang masih ada suuzon, sakwa sangka kepada kebaikan. Karena husnudon. Jadi kuncinya sebenarnya Pak, husnudon dari semua itu. Hati kita sedang puasa, berbaik sangka kepada Allah. Makanya tadi digambarkan di dalam ayat ini yang terakhir. Apa yang terakhir? Kadzalika azab. Kalau memang puasa tapi terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah, diazab. Wa fil akhirati akbar, di akhirat lebih besar kalau memang kita tahu. Hadirin rahimakumullah. Ada yang harus saya sampaikan. Kita ini sebetulnya jangan sampai tadi melaknat, mengutuk. Apalagi ad-du'a bil hilak, mendoakan orang lain hancur, tidak boleh. Kecuali ada ada pengecualiannya. La yuhibbullah, Allah tidak menyenangi minal qaul bisu, kata-kata yang jelek, yang jahat, sampai tadi berdoa jahat berarti tidak boleh. Illa man dulim, kecuali kalau kita dizolimi. Jangan pun mendoa hancur, kehancuran untuk mereka. Perang saja diizinkan. Ya, perang saja diizinkan kalau dizolimi. Artinya kalau kita sudah merasa dizolimi, apa ada seperti Nabi tadi kan? Ada dua opsi. Kalau baik mereka, ya mudah-mudahan ya Allah berikanlah kebaikan untuk mereka. Kalau mereka zolim, ya sesuai dengan kezolimannya. Ya, di dalam hadis Nabi itu kan salah satu dakwat mustajabah. Ada 3 orang yang berdoa tidak akan ditolak, dikabul langsung. Pertama, dakwatus shaim. Dakwahnya, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, dakwatul musafir. Doanya orang yang musafir. Yang ketiga, dakwatul madlum. Ya, doanya yang orang dizolimi. Ini doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari 9 ayat yang menjelaskan tentang kaulan, kata-kata tadi hanya satu yang dilarang, yaitu kata-kata yang kasar. Yang lainnya boleh. Satu, dalam surat An-Nisa ayat 5, kita memang harus katakan kaulan ma'rufa, kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Warzuquhum fiha waqsuhum waqulu kaulan ma'rufa. Ketika kita berumah tangga, bertetangga, bernegara, kaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang membuat onar. Ini maksudnya tadi surah An-Nisa ayat 5 ya. Kita harus berkata yang ma'ruf. Ada juga yang kaulan maisuro, kata-kata yang menyenangkan. Itu dalam surah Isra ayat 89. Ya, pakul lahum kaulan maisuro. Katakanlah kepada masyarakat yang membutuhkan apapun kebutuhannya harus maisuro, yang menyenangkan. Apalagi orang miskin, Pak. Ya, orang miskin kita harus ngasih, tidak ngomong apa-apa. Ini orang miskin enggak ngasih, kata-katanya menyakitkan, enggak boleh. Jadi maisuro, menyenangkan saja. Ini yang diperintahkan dalam surah Isra ayat 98. Kemudian kaulan baligo, kata-kata yang membangkitkan semangat, yaitu kepada masyarakat yang didakwai oleh kita, diajak oleh kita, parin anhum wa adhum wa kullu maqalan baligo. Ya, kita harus memang dengan orang awam itu harus banyak tolerannya, Pak. Harus selamat. Wa idza qatabul jahilu qaum selamat. Kalau kita dikatain oleh orang bodoh, kita ucapnya selamat. Aja tidak boleh menjawab seperti apa yang dikatain orang bodoh. Harus kaulan salam. Salam. Ini disebut kaulan baligo, disentuh hati. Ada juga nanti ada kaulan sadida. Kalau kaulan sadida itu dalam surah An-Nisa yang terkenal, itu ayat 9. Falyattaqullah wa qulu kaulan sadida. Itu wal wahsalladzina law tarakum min khalfin dzurriyyatan apa khaufu alaihim walyattaqullah wa qulu kaulan sadida. Kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah dan harus disiapkan oleh kita supaya bisa ada yang diwariskan. Lalu untuk supaya kita bisa manfaat harta yang diwariskan, qulu kaulan sadida, harus diberikan kata-kata yang mendidik. Dibawa ke guru, ke pesantren, ke sekolah agama supaya dia bisa bermakna atau memberikan nilai positif dari harta yang kita wariskan. Kemudian ada kaulan layyina, kata santun. Ya, ini tentu saja kata santun ini asalnya sejarah dari Nabi Musa dan Harun kepada Firaun. Kaulan layyina. Kemudian ada kaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Ini kata yang berbobot adalah kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW, perintah dari Allah, inna sanulqika ilaik kaulan tsalila. Aku perintahkan kepada engkau Muhammad setelah mendapat wahyu kata-kata yang berbobot.
bermakna. Ya, ada kaulan azima, kata-kata yang besar, dan ada kaulan karima, ini kepada orang tua. Kaulan karima, kata-kata yang mulia. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin bisa dipakai oleh kita di bulan Ramadan. Dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik kaulan ahsan mimman da'a ilallah, kalau bisa kita berdakwah, mengajak orang lain, dan doa juga salah satu dari kaulan ahsan. Berdoa sekarang, berdoa kepada Allah, mimman da'a ilallah, dan amila sholihan, beramal soleh. Tetapi ada yang ketiga, harus punya sikap tegas, innani minal muslimin, aku adalah orang yang muslim, aku akan menyiapkan diri sebagai muslim sejati. Ini surat Fussilat ayat 33. Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Intinya kita tidak boleh rusak puasa itu oleh karena sebab ada perkataan bohong yang tadi sampaikan. Boleh Bapak nanti periksa lagi di surat kolam ayat 8 sampai 13. Kemudian anjuran yang terakhir surat Fussilat ayat 33, yaitu untuk kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Al-Qur'an, dan lakukan amal soleh semaksimal mungkin. Tetapi kita harus punya sikap dalam menghadapi berbagai persoalan. Saya adalah muslim sejati, insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu khairu khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.